by phone atau secara lisan, menurut saya itu adalah bohong. Justru karena itu saya sudah somasi 2 orang pendeta itu dengan ancaman 9 tahun. Bapak, justru GBI harus berterima kasih kepada Bapak. Kenapa? Karena ketika 2 minggu lalu ada oknum yang mengaku dari GBI atau oknum pengacara yang mengatasnamakan Pak Niko, dia mencoba menawarkan uang ke saya melalui teman-teman saya tolak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pengacara KC ya yang berusaha untuk mengancam orang-orang GBI ya. Jadi ini saling ancam, saling seruduk. Yang tadinya hanya penistaan, sekarang akan ada pembongkaran rahasia lain jika mana memang apa yang dituduhkan oleh pengacara KC ini benar, berarti ada skenario dari para pentolan-pentolan GBI ya yang memerintahkan KC untuk menghina ajaran Islam atau menghina Islam. Demikian kaum muslimin videonya. Karena perbuatan mereka berdua ini, maka kami sebagai penasihat MKC berjanji akan membela Bapak secara hukum. Amin. Kita perkarakan itu orang yang membuat laporan kepada Bapak. Justru GBI harus berterima kasih kepada Bapak. Kenapa? Karena ketika 2 minggu lalu ada oknum yang mengaku dari GBI atau oknum pengacara yang mengatasnamakan Pak Niko, dia mencoba menawarkan uang ke saya melalui teman-teman saya tolak. Yang saya mau bukan uang. Bapak berani bertanggung jawab nih? Berani bertanggung jawab. Mengenai hal yang perlu kita tanyakan, yaitu apakah MKC ini anggota GBI dan apakah dia dibaptis, lalu apakah dipecat, bagaimana ceritanya? Kita langsung kepada sumbernya langsung, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Shalom. Shalom Elohim, salam kenal, saya Kamarudin Simanjuntak bersama rekan saya Martin, Febri dan Desi. Di sini di ruang pengacara di kantor pengadilan negeri Ciamis memberi penjelasan tentang ihwal apakah benar Muhammad MKC atau klien kami dipecat atau tidak dari GBI di bawah asuhan Pak Niko atau GBI lokal gitu ya, Insinyur Niko atau Insinyur Niko. Saya mau katakan bahwa saya menilai atau berpendapat bahwa tidak mungkin MKC dipecat. Alasan saya, pertama, Pak MKC itu dibaptis oleh GBI. Yang kedua, MKC itu adalah kebanggaan daripada GBI. Terbukti dari setelah dibaptis oleh GBI, dia diundang ke berbagai banyak GBI di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jakarta, Banten sampai dengan Bali hingga Lampung, Sumatera ya. Kemudian yang dikatakan telah diberhentikan atau dipecat pada bulan November 2018 dan narasi itu baru timbul karena datang polisi atau Dirsaber Polri, menurut saya itu hanyalah upaya cuci tangan. Kenapa saya katakan cuci tangan? Faktanya perbuatan teman-teman di GBI kepada MKC itu adalah dari dulu sama, yaitu diundang terus untuk bersaksi hingga di tahun 2021. Terakhir diundang dia itu menurut bukti elektronik yang ada sama saya itu sampai di April 2021 masih ada video bersama dengan tokoh-tokoh
GBI. Kemudian yang katanya diberhentikan pada November 2018 by phone atau secara lisan, menurut saya itu adalah bohong. Justru karena itu saya sudah somasi 2 orang pendeta itu dengan ancaman 9 tahun. Karena kenapa? Karena mereka, saya duga atau kami duga, memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Karena ini kaitannya dengan perkara pidana dan merugikan klien saya, seolah-olah klien saya MKC ini menjadi penjahat versi jaksa. Maka saya ancam mereka dengan 9 tahun karena dalam perkara pidana, yaitu 7 tahun tambah 2 tahun. Ancamannya kan pasal 24 itu kan 7 tahun, tapi kalau dalam perkara pidana itu menjadi 9 tahun. Dan saya minta harus segera mereka jawab, kalau tidak saya lapor ke polisi memberi keterangan palsu di bawah sumpah atau janji. Kemudian mereka katakan diberhentikan di bulan November, tetapi saya temukan surat 2 minggu setelah November, itu tanggal 15, mereka justru memberikan penugasan kepada Muhammad KC. 3 orang mereka ditugaskan ke Temanggung untuk melakukan penginjilan. Bahkan di situ Ada bukti suratnya. ada bukti suratnya. Berulang kali kita tunjukkan di hadapan hakim. Karena jaksa selalu membangun narasi MKC ini tanpa hak, tidak mempunyai hak karena dia sudah dipecat. Dia harus mengembalikan kartunya, harus mengembalikan segala sesuatunya gitu loh. Jadi dengan keterangan 2 orang saksi ini atas nama Rubianto Tenggala sama dengan Royke ini, klien saya sangat dirugikan karena jaksa dan penyidik selalu yakin bahwa si MKC ini sudah tidak berhak lagi karena sudah dipecat. Nah ini kan kejahatan hukum namanya, yaitu memberi keterangan palsu di bawah sumpah atau janji, yaitu melanggar pasal 242 KUH pidana. Oleh karena itu kalau ada yang melaporkan Bapak misalnya karena perbuatan mereka berdua ini, maka kami sebagai penasihat MKC berjanji akan membela Bapak secara hukum. Amin. Kita perkarakan itu orang yang membuat laporan kepada Bapak. Justru GBI harus berterima kasih kepada Bapak. Kenapa? Karena ketika 2 minggu lalu ada oknum yang mengaku dari GBI atau oknum pengacara yang mengatasnamakan Pak Niko, dia mencoba menawarkan uang ke saya melalui teman-teman saya tolak. Yang saya mau bukan uang. Bapak berani bertanggung jawab nih? Berani bertanggung jawab. Karena yang mengucapkan itu para pendeta, sahabat-sahabat saya. Saya katakan kepada mereka, saya tidak kekurangan uang. Uang saya banyak, Bapak saya kaya raya di surga. Maka saya katakan yang saya perlukan adalah minimal 2 orang saksi dari GBI yang bisa mengkoreksi ini. Dan puji Tuhan, keinginan kita itu tercapai hari ini. Bahkan kemarin dari GBI Bali, nama Pak Pendeta Yonatan, dia mencabut keterangan yang sudah terlanjur diberikan oleh beliau kepada penyidik dengan alasan itu keterangan penyidik. Artinya keterangannya sudah menjadi bagus di dalam ruang persidangan. Itu satu ya dari GBI juga, itu GBI Bukit Sion. Yang kedua hari ini ada yang sangat luar biasa, yaitu dari GBI Depok, memberi kesaksian yang sangat mantap, luar biasa. Padahal mereka bukan pendeta kalau yang tadi pagi, bukan pendeta ya. Jemaat biasa ya, tapi murtadin luar biasa. Yang ketiga, Bapak hari ini bersama dengan ahli kita, ahli bahasa, Bapak sebagai ahli teologi, memberikan kesaksian dan pemaparan dan keahlian yang luar biasa. Maka ini harus kita syukuri. Jadi apa yang merugikan MKC yang kita sebut sebagai Pontius Pilatus zaman modern, hari ini terkoreksi sudah. Artinya kalau boleh saya pinjam pengandaian, hari ini kita bikin 7-0. Artinya dari GBI Bali, yang tadinya sudah merugikan keterangan yang merugikan kita, dicabut di dalam persidangan, lalu dikoreksi dengan keterangan yang benar. Kemudian tadi pagi dari GBI Depok saksiannya luar biasa sampai hingga bisa protes kepada hakim, saya seperti ditekan untuk sesuai keinginan hakim. Itu kan kuasanya luar biasa, itu powernya full itu. Jarang saksi berani melakukan koreksi seperti itu, baik kepada jaksa maupun kepada hakim. Nah, kemudian lanjut lagi kepada kita sore ini, di mana Bapak ternyata adalah anggota atau pengurus GBI juga, GBI lokal di sana, bersama dengan ahli yang satu lagi yang Katolik datang dari NTT, ahli bahasa, dosen UI, memberi keterangan yang sangat mantap luar biasa, tidak ada celahnya. Sampai mereka itu mencecar Bapak mulai dari siang sampai dengan malam ini, dan berlanjut lagi sampai mungkin tak sampai jam berapa, sampai tengah malam nanti, karena belum menemukan celahnya kan gitu. Nah menurut saya inilah yang disebut dengan panduan Roh Kudus.
iman saya bukan. Karena kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, mustahil. Ya, baik. Oke Pak, jadi kalau seandainya ada pihak-pihak dari GBI yang mengcounter atau menolak bahwa keterangan bahwa dan mengiyakan bahwa MKC itu sudah tidak berhak di GBI dan lain sebagainya, yang tentu Itu ini bohong. semua itu bohong, dan langsung saja hubungi Bapak. Baik, langsung saja saya kasih dia bukti yang otentik. Ya. Desember tanggal 15 ada 2 produk dari GBI diterbitkan buat beliau. Satu produk sebagai anggota, yaitu kartu anggota, satu produk penugasan. Tidak mungkin orang yang sudah dipecat 2 minggu lalu ditugaskan lagi 2 minggu kemudian. Yang benar kalau sudah dipecat harus ada SK pengangkatan lagi. Walaupun pemecatannya katanya lewat telepon. Tapi di zaman modern sekarang kok memecat orang itu amat sih by phone. Dan itu pun orang yang mengaku-ngaku memecat MKC itu tidak melihat. Cuma katanya. Makanya ini saya sebut keterangan sampah. Kalau bahasa hukumnya testimonium de audito, keterangan yang tidak berguna. Apa sih yang tidak berguna? Ya sampah. Sampah aja karena masih berguna dimungut oleh pemulung, masih bisa bernilai ekonomi. Tapi kalau sampah ini tidak berguna, karena kenapa? Ketika saya tanya, kau lihat nggak atau kau dengar nggak dipecat Bepon? Tidak. Dari mana kau tahu dipecat? Katanya. Kata siapa? Kata pendeta Weko. Saya tanya setelah lagi, kau lihat nggak dipecat? Enggak Pak. Dari mana kau tahu? Ya dari pimpinan saya di Bogor. Siapa pimpinan? Insinyur Niko. Kau dengar nggak waktu dipecat? Enggak juga, gitu. Jadi kan sampah itu, keterangan sampah, artinya keterangan yang tidak bernilai. Jadi keterangan yang diperoleh berdasarkan keterangan orang lain, secara hukum namanya disebut testimonium de audito. Kalau di bahasa awam kan itu keterangan sampah yang tidak bernilai, ya sampah ya dibuang, kan gitu. Nah untuk mengcounter sampah ini karena apa namanya? Karena sering dipakai oleh jaksa untuk menyudutkan klien saya sebagai dia tidak berhak lagi karena disebut tanpa hak, katanya kan dia tanpa hak. Dalam lingkungan GBI maksudnya? Iya, tanpa hak dia membuat video dan sebagainya karena sudah dipecat. Maka saya minta waktu itu tolong dong, harus ada orang yang mengkoreksi ini, pejabat GBI, kan gitu. Dan doa kita itu terjawab sudah, yaitu pejabat GBI dari Bali, dia koreksi itu. Karena saya tunjukkan juga, diam-diam ini, kau mau macam-macam sama kita, ini barang bukti elektronik. Sampaikan yang benar. Karena Matius mengatakan, katakan benar di atas benar, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapa si jahat? Iblis. Maka Yesus bilang kepada si jahat, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia pembunuh sejak semula. Iblis adalah sumber segala dusta, dan itu sudah berulang kali diucapkan oleh kacir gitu loh. Nah itulah iman kita. Jadi Tuhan itu dekat. Karena Tuhan dekat, doa kita pun dikabulkan. Walaupun saksi-saksi pada mengundurkan diri di titik terakhir, ahli pada mengundurkan diri, tetapi Tuhan mengirim yang jauh lebih baik. Haleluya. Apa pesan Bapak untuk GBI? Untuk siapa? Untuk GBI terutama. Untuk Kasus GBI, ini. kami tidak bermaksud menyudutkan GBI. Tetapi kami kecewa dengan oknum yang dikirim GBI itu bersaksi palsu. Kami berjanji kalau dia tidak meminta maaf, akan saya kirim ke Polda Metro Jaya atau ke Polda Jawa Barat atau ke Barreskrim Polri. Karena kenapa? Karena dia membuat keterangan palsu di BAP, itu menjadi keterangan surat atau bukti tertulis, kemudian diulangi lagi di hadapan majelis hakim, dan dia juga sudah disumpah di wilayah Polda Metro Jaya, tepatnya di Barreskrim Polri, diulangi lagi di Jawa Barat. Berarti lokus deliktinya itu mulai dari Jakarta sampai dengan Jawa Barat. Kemudian nanti apa namanya, kalau mereka tidak segera meminta maaf yang 2 orang itu, karena sudah saya kirimkan surat somasi dengan ancaman 9 tahun penjara. Sampai sekarang belum? Saya nggak tahu karena saya sudah beberapa hari di sini, apakah sudah dibalas atau tidak. Tapi kalau mereka tidak bertobat sebagai pengajaran, karena kita juga berhak mengajar orang, daripada dia masuk neraka lebih bagus dia kita ajar supaya masuk ke surga. Maka saya berjanji akan mengajar mereka untuk berkata yang benar, katakan di atas benar, tidak katakan saya tidak. Lebih daripada itu harus berasal dari si jahat, yaitu iblis, sumber segala dusta. Demikian tadi kaum muslimin ya. Jika benar tuduhan Komar Simanjuntak ini ya, maka akan banyak terseret orang-orang GBI dan akan seru kaum muslimin ya. Disinilah awal kehancuran kekristenan yang ada di Indonesia, khususnya Protestan, yang dimana orang-orang GBI, pentolan-pentolan kekristenan, pentol-pentolan Protestan, maka akan jika mana itu terbongkar, jika benar ya orang-orang yang ada di GBI ini, pentolan-pentolan ini yang membuat skenario
agar si Kosman ini menghina Islam, maka akan menjadi kegaduhan yang sangat luar biasa. Dan jelas ya, umat Kristiani khususnya Protestan akan bubar dengan hal ini ya. Jadi kebusuan itu nampak nyata, dan hancurnya kekristenan khususnya Protestan itu bukan karena umat Islam, melainkan dari pihak mereka sendiri yang mencoba menabuh generang perang pada umat Islam dengan cara menghina-hina umat Islam melalui si KC, melalui para murtadin dobol itu tadi, kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي دعبي الله خير الخلق